Ribuan wisatawan tumpah ruah di pesisir Pantai Bajo, Polewali Mandar untuk menyaksikan serunya Katinting Race 2025. Selain menjadi ajang adu cepat, event tahunan ini juga menjadi daya tarik wisatawan yang memadukan keindahan alam dengan tradisi maritim. Puluhan perahu Katinting mengikuti event Katinting Race 2025 di Pantai Bajo, Desa Rea, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. BCC Championship Katinting Race seri pertama tidak hanya diikuti oleh peserta dari Polewali Mandar, tapi juga dari berbagai provinsi lain di Indonesia. Dibuka secara langsung oleh Bupati Polewali Mandar, event tahunan ini menjadi tradisi tahunan dan ikon budaya pesisir Polewali Mandar. Kejuaraan ini juga turut menjadi magnet bagi wisatawan lokal maupun luar daerah. Suasana meriah mewarnai pesisir Pantai Bajo, bahkan ribuan wisatawan berkumpul untuk menyaksikan ajang balap Katinting, perahu bermesin tercepat yang menjadi tradisi tahunan nelayan. Harapan kami ya untuk mengangkat tetap menjalin silaturahmi para nelayan. Kita laksanakan event ini, dan kedua untuk memperkenalkan wisata bahari yang ada di desa kami, dan insya Allah kami akan go internasional. Berlokasi di Pantai Bajo, para wisatawan tidak hanya disuguhkan dengan serunya melihat adu cepat perahu Katinting, melainkan pemandangan indah di sekitar Pantai Bajo yang dikelilingi pulau-pulau kecil yang mempesona. Katinting Race tak hanya sekedar lomba balap perahu, namun kegiatan ini juga bertujuan menarik wisatawan berkunjung ke Pantai Bajo yang dapat mendongkrak perekonomian daerah. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzar Zainal melaporkan. ASN naik transportasi umum pada hari pertama aturan penggunaan angkutan umum untuk para pegawai di Pemprov DKI Jakarta. Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Wagub Jakarta Rano Karno naik MRT dan Transjakarta menuju Balai Kota. Gubernur Jakarta Pramono Anung resmi mengeluarkan aturan terkait penggunaan angkutan umum untuk para pegawai di Pemprov Jakarta setiap hari Rabu. Aturan yang dituangkan dalam instruksi Gubernur DKI Jakarta nomor 6 tahun 2025 ini diberlakukan terhadap 65.000 ASN Pemprov Jakarta. Pada hari pertama pemberlakuan kebijakan ini, Gubernur Jakarta Pramono Anung berangkat kerja naik Transjakarta dari kediamannya di Jalan Suropati Menteng, Jakarta Pusat. Dan saya melihat dari pagi banyak banget yang kemudian nge-tag saya di IG saya, di TikTok, di X, yang rata-rata mereka menyambut dengan antusiasme yang tinggi. Dan setiap hari Rabu, pemerintah Jakarta tidak lagi menyiapkan bus atau sarana apapun untuk membuat mereka mau untuk menaiki transportasi publik. Sementara Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno berangkat ke kantor menggunakan MRT dari Stasiun Lebak Bulus ke Stasiun Bundaran HI, lalu lanjut menggunakan Transjakarta menuju Balai Kota. Pegawai yang naik angkutan umum wajib mendokumentasikan perjalanan mereka dengan swafoto, baik saat berangkat maupun pulang kerja. Dari Jakarta, Tim Liputan, Ayus melaporkan. Pemirsa, ribuan personel gabungan diterjunkan untuk mengamankan perayaan Hari Buruh Internasional di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Perayaan May Day 2025 akan diikuti sekitar 200.000 buruh. Apel kesiapan pasukan dalam rangka pengamanan Hari Buruh Internasional atau May Day 2025 digelar jajaran Polda Metro Jaya bersama Kodam Jaya dan Pemprov DKI Jakarta. Kapolda Metro Jaya memimpin langsung apel guna melihat kesiapan personel gabungan yang akan mengamankan jalannya perayaan May Day di kawasan Monas Kamis siang nanti. Tak hanya pengamanan di sekitaran Monas, pihak kepolisian juga memastikan akan melakukan pengawalan terhadap iring-iringan buruh yang berangkat menuju Monas. Lebih dari 14.000 personel gabungan dikerahkan agar perayaan May Day di Monas berjalan aman dan lancar. Kami sangat berharap bahwa masyarakat yang lain yang sedikit ada masalah-masalah menyangkut isu-isu yang lain untuk tidak ikut memprovokasi. Sebenarnya kalau secara operasi
kurang lebih hampir 14.000. Perayaan May Day 2025 akan diikuti sekitar 200.000 buruh dan rencananya juga akan dihadiri langsung Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Sementara itu pemirsa, Presiden Prabowo Subianto akan menghadiri perayaan Hari Buruh atau May Day di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Berikut pernyataan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenheizer. Pertama ya kita akan kolaborasi dengan kawan-kawan serikat pekerja dan buruh ya, apalagi besok akan dihadiri oleh Presiden Pak Prabowo Subianto dan beberapa pembantunya. Karena ini kan momen sejarah seorang pemimpin negara selama 60 tahun baru ini pemimpin negara, Presiden hadir bersama kawan-kawan buruh, gitu Mbak. Umat Muslim Indonesia diimbau tidak nekat berhaji tanpa visa haji resmi. Pelaksanaan ibadah haji tahun ini, Saudi Arabia berlakukan aturan super ketat. Menteri Agama Nasaruddin Umar meminta umat Muslim Indonesia tidak nekat ke Arab Saudi untuk haji tanpa visa haji resmi. Hal ini terkait peraturan Arab Saudi yang berlaku tahun ini super ketat perihal pelaksanaan ibadah haji. Para petugas Arab Saudi melakukan pemeriksaan visa di sejumlah titik masuk menuju Masjidil Haram. Sehingga kondisi terkini Masjidil Haram lengang dan umat Muslim dengan mudah mencium Ka'bah. Menteri Agama RI mengimbau jamaah Indonesia untuk tertib. Saya menghimbau kepada seluruh jamaah haji yang mungkin ada yang menjanjikan kamu bisa haji, lebih baik menghindari daripada nanti terlunta-lunta nasibnya di sini ya, dioper ke sana kemari, pesawat mau pulang itu pun juga nggak ada lagi, kemudian hotel sudah penuh juga semuanya. Berpikir ya, karena Saudi Arabia tahun ini super ketat, ya super ketat. Jadi keluar dari hotel tanpa ada visa. Menak juga meminta masyarakat tak tergiur janji manis pihak tertentu yang menjamin bisa memberangkatkan haji tanpa visa resmi. Semua pihak harus mematuhi aturan agar tidak terlantar dan mendapat hukuman di Saudi. Dari Mekah, Arab Saudi, Kiki Irfan melaporkan. Pemirsa, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi telah siap menyambut kedatangan jemaah haji asal Indonesia. Sebanyak 95 hotel di Madinah disiapkan untuk tempat tinggal jemaah haji. Hal tersebut disampaikan Kepala Daerah Kerja Madinah M. Lutfi Maki di Madinah, Arab Saudi pada Rabu waktu setempat. Sebanyak 95 hotel yang disiapkan bagi jemaah haji asal Indonesia terdiri dari 5 layanan sektor. Pada pelaksanaan haji tahun ini, pemerintah menyediakan 21 dapur di Madinah untuk menyiapkan 27 kali makan bagi jemaah selama berada di Madinah. Dengan total 240 petugas haji, Daker Madinah akan memperkuat dalam pelaksanaan haji untuk memberikan layanan terbaik bagi jemaah. Para petugas yang telah tiba di Madinah sejak 29 April lalu akan disebar di beberapa sektor penugasan. Alhamdulillah untuk penyambutan berdasarkan kebijakan Kementerian Agama tahun ini bahwa hotel yang akan disiapkan itu sekitar 95 hotel, juga sudah menyiapkan untuk dapur di Madinah itu berjumlah sekitar 21 dapur. Nah, ini nanti yang akan melayani jamaah haji selama di Madinah.